Oke, baik sudah semua ya. Terima kasih, selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin mengucapkan pertama selamat datang di kantor komunikasi kepresidenan dan sudah bergabung dalam sesi konversi pers. Dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda semua berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa update dan perkembangan terbaru dari pemerintah. Pada bulan Juli ini ada beberapa agenda penting yang akan dijalankan oleh pemerintah, dan itu juga bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi akan ada 3 program yang akan diluncurkan oleh pemerintah sepanjang bulan Juli, dari awal sampai akhir bulan Juli ini. Ini merupakan bagian dari trisula program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Teman-teman mungkin perlu juga mengetahui bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat akan di-launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini nanti sekolah yang berasrama, mereka akan mendapatkan pendidikan dengan kurikulum pendidikan nasional. Nanti di sana mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang layak juga. Mereka juga akan mendapatkan makan 3 kali sehari yang ditanggung oleh negara. Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7% masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrim. Yang kedua, akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, ya, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya untuk diberikan pendidikan yang bagus, tapi juga kesehatan mereka juga harus terjaga dengan baik. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diantisipasi, hal-hal yang perlu diatasi, itu bisa diatasi dan diantisipasi sejak usia dini. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di-launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten, dan ini sekaligus dimulainya
program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita berharap dengan diluncurkannya program-program ini, pembangunan makin dirasakan merata dan kemerdekaan juga kita rasakan semakin nyata. Mungkin itu update yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin setelah ini akan dipandu oleh moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab terkait mungkin beberapa isu ya. Pertanyaan pertama dari Pak Tifal, Kompas TV, silakan Pak. Mau menindaklanjuti soal program sekolah rakyat ini, Mas. Ya. 100 titik ditargetkan untuk tahun ajaran sekarang, tapi saya butuh penegasan dari pemerintah sebetulnya hal apa yang betul-betul membedakan antara sekolah rakyat ini dengan program Kartu Indonesia Pintar atau menggratiskan anak-anak yang kalangan miskin begitu, kalangan tidak mampu yang bersekolah di sekolah biasa di kelolaannya Dikdasmen. Apa yang membedakan dua itu dan apa yang bisa dipastikan bahwa dua sekolah ini tidak tumpang tindih, entah itu masalah kurikulumnya, sistem pelajarannya, penanganan siswanya dan semacamnya, agar jangan sampai nanti malah kesannya jadi sama saja tapi pengelolaannya saja yang beda. Yang sekolah rakyat dikelola Kemensos, yang biasa dari Dikdasmen. Apa yang membedakan dan apa yang bisa menjamin bahwa tidak ada tumpang tindih di dua lembaga ini? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oke. Yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah yang dikelola Kemendikdasmen, kira-kira seperti Ya, itu Pak. gini, selain Kemendikdasmen sebenarnya juga ada instansi lain yang mengelola pendidikan. Kementerian Agama juga mengelola pendidikan. Dan sebagian kurikulum mereka juga mengambil kurikulum dari Kemendikdasmen. Begitu juga dengan sekolah rakyat. Kurikulumnya nanti akan kurikulum yang sama dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen. Tapi ini anak-anak di sini tuh benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun mereka tidak sanggup. Nggak ada ongkos, nggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi, bahkan akses terhadap air bersih juga mereka tidak punya. Jadi desil 1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrim. Jadi digratiskan pun mereka tidak sekolah. Ada anak-anak seperti itu, termasuk juga anak-anak yang ada di jalanan. Dan ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara. Negara menyiapkan sekolah rakyat, kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan. Ya, ada gedung sendiri, dia diasramakan, dikasih makan 3 kali sehari. Tidak hanya anak-anaknya yang disekolahkan, tapi orang tua mereka juga diintervensi oleh pemerintah. Diintervensi, dikasih pelatihan, dikasih bantuan supaya kehidupan ekonomi mereka juga bisa meningkat. Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada sosial ya, program sosial untuk keluarga mereka supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim juga tercapai. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim ya generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih terbuka. Jadi mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam komplement strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah. Jadi itu diambil alih oleh negara, mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam sekolah rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrim. Kira-kira kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari CNN TV, silakan. Iya, Oke. Selamat pagi, jelang siang. Pagi. Ya. Saya Nabila dari CNN Indonesia. Mau minta update dan juga respon pemerintah
Dari ini kan informasi terbaru yang diketahui diunggah di platform milik Trump juga disebutkan kalau Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025 ini. Padahal sebelumnya kita ketahui bersama Indonesia melalui beberapa menteri begitu ya atas arahan dari Presiden Prabowo juga sudah melakukan sejumlah negosiasi, tapi tarifnya diputuskan tetap 32%. Mungkin responnya seperti apa dan apakah ini juga ada kaitannya dengan Indonesia yang saat ini sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, dan apa sih mungkin bisa diceritakan Mas deadlock dalam proses negosiasi sehingga pada akhirnya Indonesia tetap dikenakan tarif sebesar 32%. Terima kasih. Pertanyaannya banyak ya. Satu tapi ya itu responnya banyak. bagaimana? Ya baik. Gini, tadi pagi kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko Perekonomian dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan saat ini, tapi ada disclaimer juga bahwa nanti mungkin teman-teman kita juga perlu menunggu statement lengkap nanti yang akan diberikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Nah, untuk keterangan lengkapnya nanti mohon bersabar teman-teman, kita tunggu Bapak Menko Perekonomian hadir sampai di DC dan bisa menyampaikan update kepada kita semua. Begitu kira-kira keterangan sampai pagi ini. Ya. Sampai sekarang tidak ada informasi soal itu. Tidak ada informasi soal itu. Oke, kita lanjut ke, terima kasih Pak Kepala. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Zam, Media Kumparan. Silakan Pak Zam. Di Kumparan. Ya, terima kasih Bang Hasan. Saya Azam dari Kumparan, Bang. Ya. Ini mungkin juga ada beberapa pertanyaan terkait 24 nama calon dubes yang sudah dikirimkan Presiden Prabowo ke DPR. Ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan dari Bapak Presiden mengirimkan 24 nama calon itu ke DPR, dan ini kan waktunya juga cukup cepat ya Bang. Ini apakah karena ada faktor juga situasi global atau mungkin juga untuk mengejar negosiasi tarif Trump, terutama ini kan dubes AS yang selama ini kosong kan akhirnya diisi dengan Pak Indroyono ya Bang. Apakah ini dengan dipilihnya Pak Indroyono ini dapat melobi AS dengan cepat terkait tarif Trump ini, dan mungkin mereka ini selain Pak Indroyono ini ada misi apa yang diberikan Presiden kepada 24 calon dubes ini? Terima kasih Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman Kumparan ya. Kalau penunjukan duta besar itu kan memang hak prerogatif Presiden. Pertimbangannya tentu banyak. Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu juga menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo. Dari 24 ini mungkin 18 calon karir, benar ya? 18 itu adalah calon karir
yang memang berkarir di Kementerian ke luar negeri, dan maksudnya diplomat karir. Ada sisanya itu orang-orang yang dianggap punya kemampuan, punya modal sosial, punya keluasan, punya kelincahan, banyak network di negara yang bersangkutan. Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karir, tapi kompetensi, networking, tahu seluk-beluk sebuah negara itu menjadi pertimbangan penting juga untuk menunjuk seorang duta besar. Dan memang posisi-posisi yang diisi ini memang posisi-posisi yang sudah kosong, bahkan beberapa sudah lama kosong. Ya, jadi memang harus diisi. Jadi ini bukan soal prosesnya cepat atau tidak, tapi memang posisi-posisi ini harus sesegera mungkin diisi oleh pemerintah kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan lebih erat dengan negara-negara sahabat. Jadi nanti diharapkan ke depan juga para duta besar ini bisa meningkatkan hubungan baik negara kita dengan negara sahabat, tentu tidak hanya dalam soal ekonomi, tidak hanya dalam soal diplomasi, tapi dalam segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia. Ini penting nih, Pak Presiden selalu sampaikan menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya impact terhadap banyak hal, termasuk perekonomian negara kita. Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerjasama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang. Tentu tidak hanya spesifik ya untuk 1-2 tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kepala. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Herdi dari Media Detik. Silakan Pak Herdi. Cek. Selamat pagi Pak Hasan. Saya Herdi dari Detikom. Ya. Mungkin pertanyaan saya ada 2 di sini Pak. Ya. Pertama soal kemarin di DPR Bu Sri Mulyani bilang pemerintah menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi dari 5,2%, sekarang 4,7 sampai mentok 5% gitu. Dan ini katanya sudah disetujui DPR. Pertanyaan saya, kenapa outlooknya diturunkan? Apakah pemerintah pesimis dengan kondisi ekonomi saat ini? Kemudian apa yang mau disiapkan untuk menggenjot ekonomi di sisa 6 bulan tahun ini? Pertanyaan keduanya Pak, ada diskusi muncul soal tenaga kerja di dalam negeri diminta cari kerja ke luar negeri karena lapangan kerjanya sedikit di dalam negeri Pak. Ini bahkan sampai Pak Karding sempat bicara soal ini juga, dianjurkan juga untuk mencari ke luar negeri gitu Pak. Apakah iya Pak lapangan kerja di dalam negeri sudah habis dan mestinya negeri gitu? Mungkin 2 pertanyaan itu Pak, terima kasih. Ya, yang pertama soal outlook. Jadi Detik dapat 2 pertanyaan ya, yang lain dapat 1 pertanyaan. Oke ya, tapi sekalian ya, mungkin juga teman-teman pengen mengetahui ini. Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakkan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global mungkin hanya 2,3% rata-rata pertumbuhan global. Nah, kalau ada perubahan-perubahan dalam situasi internasional, situasi ekonomi, ada dampaknya terhadap kita, tentu kita harus melakukan penyesuaian. Tapi dengan penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global yang hanya sekitar 2,3%. Kita masih jauh di atas itu. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, mungkin Vietnam, Filipina, yang prediksinya di atas kita pertumbuhannya. Jadi kita termasuk salah satu yang masih tinggi. Jadi ini bukan bagian dari pesimisme, justru kita masih sangat optimis dengan melihat situasi secara keseluruhan di dunia. Negara-negara lain ya mungkin hanya antara 0 sampai 1% saja prediksi pertumbuhannya, sementara kita masih di angka yang masih cukup tinggi. Nah, nanti juga 6 bulan ke depan kita akan bisa menyaksikan bahwa kan sudah mulai ada relaksasi ya, belanja pemerintah, belanja modal, belanja barang ya,
belanja bantuan sosial, itu juga mungkin akan menstimulus perekonomian kita di dalam 6 bulan ke depan. Makanan bergizi gratis ketika banyak itu nanti sudah mencapai target misalnya, itu juga akan menstimulus perekonomian kita. Jadi nanti mungkin ini penyesuaian-penyesuaian yang dibuat hari ini, tapi kita berharap tentu ada perbaikan-perbaikan untuk sampai 6 bulan yang akan datang. Pertanyaan kedua, disuruh cari kerja ke luar negeri. Jadi gini kira-kira analoginya gini, teman-teman, kita kan harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global, ya. Jadi kita tidak hanya inward looking tapi juga outward looking. Sama kayak kuliah. Kalau kalian kuliah di dalam negeri, karena di dalam negeri tersedia universitas dan perguruan tinggi yang baik. Tapi begitu ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, pasti diambil juga kan? Kemungkinan besar juga diambil kan? Jadi bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri itu juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, ya, memperbanyak pilihan-pilihan untuk kuliah, memperbanyak pilihan untuk bekerja. Jadi bukan karena tidak ada pekerjaan dalam negeri, karena kalau menurut data sampai Mei 2025 itu sudah tercipta, 1 tahun terakhir tercipta lapangan kerja sebesar 3,6 juta lapangan kerja. Februari ya. Februari 2024 sampai Februari 2025 tercipta sekitar 3,6 juta lapangan kerja. Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik, kan nggak apa-apa. Jadi kan kita sudah terbiasa juga dengan budaya merantau. Jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi yang menarik itu kan baik juga untuk diambil. Toh banyak negara juga sekarang mengalami kekurangan tenaga kerja. Negara-negara yang jumlah penduduknya sedang mengalami penurunan, mereka mengalami kekurangan tenaga kerja. Kesempatan itu jadi peluang emas buat kita, ya. Kalau kita mengambil, dan tentu kesempatan kuliah di luar negeri membuat kita jauh lebih baik, networking kita tambah luas, begitu juga kesempatan kerja di luar negeri. Membuat mungkin skill kita bisa di-upgrade, membuat networking kita bisa juga lebih luas, lebih bagus, sehingga ketika pulang nanti ke dalam negeri itu bisa punya nilai tambah yang besar buat bangsa dan negara. Jadi nggak dikotomis ini, ya, bukan nggak ada lalu pergi keluar, tapi ini opsi-opsi. Dan kita dengan globalisasi, dengan terkoneksinya antar negara hari ini kan banyak kesempatan di luar yang kalau nggak diambil itu kan sayang, gitu. Ya kan teman-teman kita yang ngambil kerjaan di luar bukan karena tidak ada kesempatan dalam negeri, tapi ada kesempatan yang juga cukup menjanjikan ada di luar negeri. Tapi kira-kira kayak gitulah gambarannya. Analoginya analogi kuliah aja lah, ya. Bukan tidak ada di dalam, tapi kesempatan di luar kalau ada kenapa enggak? Kira-kira begitu. Enggak lah, kita merantau Pak. Kita punya budaya merantau yang kita banyak kan yang merantau, banyak diaspora di luar negeri, tapi mereka tetap cinta Indonesia, mereka tetap punya sumbangsih gitu. Jadi kita tidak khawatir soal itu. Kalau narasi-narasi kemarin kan mungkin itu narasi-narasi sesaat kemarin, dan hari ini kan kita juga nggak dengar narasi seperti itu lagi. Jadi lebih lihat ini kepada mengambil kesempatan. Ya bukan karena tidak ada, tapi lebih kepada mengambil kesempatan-kesempatan yang lebih dari satu, kira-kira kayak gitu. Baik, ya. Saya rasa cukup Pak. Cukup? Ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua ya sudah hadir di sini. Dan nanti mungkin ke depan kita bisa rutin. Ya, dengan ada ruangan ini bisa lebih nyaman juga buat teman-teman, bisa lebih oke juga, dan bisa lebih terstruktur dan ya, sistematis lah kita memberikan keterangan pers dan update terhadap teman-teman. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.